Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik yang dibubarkan pada tanggal 23 Mei tahun 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret tahun 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan. Awal berdirinya PKI. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama Indis Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV. ISDV didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Henk Sneevliet, pada tahun 1914. Sneevliet memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara Sneevliet lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api Semarang. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH. Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh terpenting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, si merah komunis dan si putih agamis. Pada tahun 1924 diadakan Kongres Komintern kelima, di mana hasil kongres tersebut adalah adanya pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dilansir dari kompas.com, berikut ini adalah daftar tokoh PKI, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Musso, 2. Amir Syarifuddin, 3. DN Aidit, 4. Abdul Latif Hendra Ningrat, 5. Alimin Prawiro Dirjo, 6. Darsono, 7. Utomo Ramlan, 8. Misbah, 9. Semaun, 10. Henk Sneevliet. Pemberontakan PKI di Madiun. Pada tahun 1948, pemberontakan PKI Madiun terjadi karena dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang tidak lagi didukung oleh kesepakatan perjanjian Renville pada tahun 1948. Dalam perjanjian Renville, Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan, sedangkan Indonesia justru dirugikan. Setelah kabinet Amir jatuh, Soekarno pun mengutus Mohatta untuk membentuk kabinet baru. Namun hal ini tidak disetujui oleh Amir dan kelompok komunisnya. Amir yang dibantu Musso merencanakan sebuah strategi di mana mereka akan menculik serta membunuh para tokoh di Surabaya. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo. Demi menghentikan kelanjutan pemberontakan tersebut, dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution pada 20 September tahun 1948. Musso pun berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemilu tahun 1955, pemberontakan PKI di Madiun tidak menyurutkan dukungan bagi PKI. Pada pemilu tahun 1955, PKI menduduki tempat keempat dengan perolehan 16% dari keseluruhan suara yang ada. Berselang 2 tahun, tahun 1957, Partai Masyumi yang juga terlibat dalam pemilu tahun 1955 merasa tersaingi dengan PKI, sehingga partai ini menuntut agar PKI dilarang. Tidak jauh dari peristiwa ini, dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri pun mengeluarkan undang-undang darurat. Pada tahun 1960, Soekarno mencetus sebuah slogan bernama Nasakom yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan demikian, maka peran PKI sebagai mitra politik pun dilembagakan oleh Soekarno. Akhir PKI. Bagi kalangan politik, kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S. Partai ini
terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada Desember tahun 1964, Khairul Saleh dari Partai Murba dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka menyatakan bahwa PKI tengah mempersiapkan kudeta. Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI. Sebaliknya, D.N. Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengudeta Soekarno. Maka Aidit bersama sejumlah personil Cakrabirawa menyusun rencana untuk menghadapkan Jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengkudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaannya pada 30 September dini hari 6 jenderal terbunuh. Dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak luar kendali. Untuk itu, Soekarno pun tidak bersedia untuk membubarkan PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut bertanggung jawab. Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan, ia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI serta semua yang berkaitan dengan PKI. Jutaan orang berbagai penjuru di Indonesia menjadi korban karena dianggap PKI atau berhubungan dengan PKI.